Penguasa kuil surgawi. Bab 45. Di kantor Presiden Grup Beijiang, Xiao Tians terus membuat pengaturan untuk Tianyi. Selanjutnya Anda pergi ke Departemen Kota Beijiang, Departemen Patroli Langit, dan departemen lainnya, dan berbicara dengan mereka. Tianyi tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir, saudaraku, saya telah menjalin hubungan dengan Kota Beijiang. Mereka telah menyatakan dukungan penuh mereka, dan kali ini pernikahan Anda diadakan di sini, yang hanya baik untuk Kota Beijiang. Mereka berterima kasih kepada Anda untuk segalanya. Sudah terlambat. Xiao Tians mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Xiao Tians menjawab, ada apa dengan Wei Wei? Di sana, Gao Wei Wei ragu-ragu sejenak dan kemudian berbisik, Tians, kakekku ingin makan malam bersamamu di siang hari. Apa kamu ada waktu luang? Xiao Tians memutar matanya, dan beberapa pemikiran melintas di benaknya, diam-diam berpikir bahwa Gao Yuanshan tidak bodoh, dan sepertinya dia benar-benar dicurigai. Ya, kemarin dia mengantarkan mobil ke Chen Shuzhen dan membeli rumah di Jingshui Villa. Gao Yuanshan pasti memperhatikan sesuatu. Tapi tidak masalah, pernikahan akan segera dilangsungkan. Jadi Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencarimu. Setelah Xiao Tians menutup telepon, dia melihat ke arah Jiang Beichen Longjiu dan berkata, oke, saya baik-baik saja di sini. Kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu. Jiang Beichen dan Longjiu mundur dengan hormat. Tianyi tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians, haha, saudaraku, Gao Yuanshan sepertinya mencurigai sesuatu. Kepala keluarga Gao, Gao Yuanshan, juga orang nomor 1. Dalam beberapa tahun terakhir. Satu orang telah membawa keluarga Gao ke level ini, tetapi dia sudah terlalu tua. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa Gao Yuanshan sekarang mendukung penuh cucunya, Gao Yunchong, yang telah memasuki Departemen Perang, dan menaruh harapan besar pada Gao Yunchong. Mengatakan bahwa Gao Yunchong pasti akan mampu memimpin keluarga Gao menuju kejayaan di masa depan. Tapi tak lama kemudian Tianyi berhenti dan berkata dengan penuh humor, haha, tapi penglihatan Gao Yuanshan terbatas. Dia sudah terlalu lama tinggal di tempat kecil. Dia tidak tahu seberapa besar dunia luar. Dengan kakak sepertimu mengapa Gao Yunchong masih peduli dengan cucu menantunya yang pangkatnya jauh di atas Dewa Perang? Xiao Tians tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, yah, seperti yang Anda katakan, dia sudah tua dan wawasannya kecil. Tidak masalah. Saya selalu memberi mereka kesempatan. Itu tergantung bagaimana mereka memilih. Oke, Anda bisa pergi dan lakukan pekerjaanmu. Pernikahan dalam 3 hari tidak boleh salah, aku akan pergi dan bertemu dengan kepala keluarga Gao yang lama. Senyuman melintas di mata Xiao Tians. Sekarang sudah lebih dari 1 jam sebelum tengah hari. Ketika Xiao Tians berjalan ke bawah dan melihat mobil lewat di jalan luar, dia tertegun sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak berniat menyembunyikannya lagi. Kalau begitu ayo beli mobil lagi. Jadi Xiao Tians pergi ke toko Mercedes-Benz 4S untuk membeli seri S dan pergi. Pemandu belanja cantik Xiaomei dan pegawai di toko mereka semua terkejut karena Xiao Tians membeli 3 mobil mewah dalam 3 hari berturut-turut. Dan karena Xiao Tians secara sukarela menyerahkan semua diskonnya, komisi Xiaomei juga sangat tinggi. Pada pukul 12 siang, di kamar hotel sebelah perusahaan Gao, Gao Wei Wei, Gao Yuanshan, Gao Ruohan, dan Sun Hao sedang duduk di sana hanya ada keheningan, dan tangan yang tersembunyi di bawah meja diam-diam mengepalkan tangan mereka. Ya, Gao Ruohan mendapatkan kontrak grup Beijiang, dan dia agak tidak mau melakukannya di matanya. Wei Wei, di mana Xiao Tians? Apakah kamu sudah menghubunginya? Gao Yuanshan, yang sedang duduk di dekat jendela, bertanya pada Gao Wei Wei. Kakek, dia baru saja meneleponku dan berkata dia akan segera datang. Ada kemacetan di jalan. Maaf, kakek. Gao Wei Wei menjelaskan kepada Gao Yuanshan. Baiklah, mari kita tunggu sebentar lagi. Lagi pula kita tidak sedang terburu-buru. Gao Yuanshan mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa. Lalu dia berdiri, membuka jendela, melihat pemandangan di luar jendela, dan menghirup udara segar. Namun saat ini, sebuah Mercedes-Benz hitam baru tiba-tiba berhenti di pintu masuk hotel di lantai bawah. Saat berikutnya, Xiao Tians, tampan dalam setelan jas hitam, keluar dari mobil. Gao Yuanshan, yang sedang berdiri di lantai atas dan melihat ke bawah, tiba-tiba mengecilkan pupilnya,
Xiao Tians mendongak dan melihat Gao Yuanshan yang berdiri di dekat jendela dengan linglung itu kepada pelayan di bawah dan memintanya untuk memarkir mobil di tempat parkir, lalu dia naik ke atas. Kakek, ada apa? Saat ini, Gao Ruohan melihat Gao Yuanshan berdiri di dekat jendela dengan bingung, jadi dia bertanya. Gao Yuanshan berbalik dan berkata, biarkan pelayan menyajikan makanannya, Xiao Tians ada di sini. Cih, sampah itu akan datang kalau sudah tiba. Kakek, kamu benar-benar menunggunya. Siapa dia? Keluarga kita belum mengakuinya. Dia adalah anggota keluarga Gao kita. Selain itu, bahkan jika dia datang masuk, dia hanya menantu yang datang ke pintu. Gao Ruohan berkata dengan nada menghina. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Tians. Gao Yuanshan mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, sudah cukup. Apa kamu tidak melihat adikmu masih di sini? Beginikah caramu bertingkah seperti saudara perempuan? Gao Ruohan mencibir dan berhenti bicara. Dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Gao Yuanshan. Dia mengambil teh dan meminumnya sendiri. Saat ini, Sun Hao di sebelahnya berkata dengan nada lemah, haha, kakek, jangan salahkan Ruohan. Ruohan telah bekerja keras akhir-akhir ini untuk memenangkan proyek grup Beijiang. Dia berlarian di siang hari dan begadang di siang hari. Malam untuk bekerja lembur. Dia mungkin kamu terlalu lelah, jangan ambil hati kata-katanya. Ekspresi Gao Yuanshan berubah, ya, Gao Ruohan sekarang menjadi penanggung jawab kerjasama antara keluarga Gao dan Beijiang Group. Dengan kata lain, Gao Ruohan sekarang lebih penting di perusahaan daripada menjadi kepala keluarga. Kerjasama satu grup Beijiang bernilai banyak kerjasama kecil. Namun Gao Yuanshan masih meragukan kemampuan Gao Ruohan untuk memenangkan kerjasama dengan Beijiang Group dengan bantuan Sun Hao, dan dia selalu merasa mungkin ada yang salah dengan hal itu. Karena keluarga Gao ingin bekerja sama dengan grup Beijiang selama 1 atau 2 tahun, tetapi mereka tidak dapat bernegosiasi, dan bahkan dengan bantuan keluarga Sun Hao dan Gao Ruohan telah bersama selama lebih dari 3 tahun. Jadi kalau hanya keluarga Sun yang membantu, pasti sudah dinegosiasikan sejak lama, jadi Gao Yuanshan hanya merasa ada yang tidak beres. Tapi tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun saat ini, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, Hao kamu bijaksana. Keluarga Gao sangat berterima kasih padamu kali ini. Terima kasih. Sun Hao juga mengangguk, menatap Gao Weiwei yang duduk di samping sambil mencibir, dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Xiao Tians juga masuk. Setelah masuk, dia duduk di sebelah Gao Weiwei dan berkata kepada Gao Weiwei, maaf, saya sedikit terlambat. Gao Weiwei mengangguk dan berkata, beritahu kakek. Jadi Xiao Tians juga berkata kepada Gao Yuanshan, kakek, maaf, ada sedikit kemacetan di jalan dan saya datang sedikit terlambat. Gao Yuanshan mengangguk, menatap Xiao Tians dalam-dalam dan berkata, Tians, kudengar kamu memberi ibumu sebuah mobil kemarin, lalu membelikannya rumah di halaman Jingsui, kan? Apa? Dia sebenarnya membeli rumah untuk bibi ketiganya. Kakek, apakah kamu bercanda? Itu Jingsui Villa. Harga rumah di sana bahkan lebih murah daripada area villa di pusat kota, jadi kakek, apakah kamu bercanda? Ruohan mendengar ini, teh di mulutnya muncrat, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Itu adalah Jingsui Villa. Orang tuanya selalu ingin membeli rumah di sana, tapi harganya terlalu mahal. Saat ini, Xiao Tians bahkan tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengangguk ke arah Gao Yuanshan dan berkata, yah, berita kakek sangat cepat. Rumah itu baru saja dibeli kemarin sore. Baiklah. Gao Yuanshan mengangguk dan berkata, apakah kamu tertarik? Saya juga mendengar bahwa kamu membeli mobil lain untuk Vivi. Dan mobil yang baru saja kamu kendarai ke bawah, apakah kamu membeli yang lain? Mata Tians. Dia ingin melihat sesuatu di mata Xiao Tians, tapi dia segera kecewa karena dia tidak bisa melihat apapun. Namun ketika Gao Yuanshan selesai berbicara, kali ini tidak hanya Gao Ruohan yang tercengang, tetapi juga Sun Hao dan Gao Wei di kamar pribadi. Sun Hao bahkan berlari langsung ke jendela dan melihat ke bawah dari hotel. Di kursi, saya melihat 2 Mercedes-Benz baru yang identik. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar 2 mobil. Jika Anda menambahkan mobil Chen Shuzhen, itu akan menjadi 3 mobil. 3 mobil. Mercedes-Benz. Atau seri S. Ini. Sun Hao, yang melihat hasilnya dengan matanya sendiri, masih tidak berani percayalah, Xiao Tians ini membeli rumah dan mobil.
Tentu saja perusahaan keluarga Sun miliknya juga sangat besar dan omsetnya banyak. Tapi itu omset, bukan keuntungan murni. Saat ini, Sun Hao sangat terkejut. Ekspresi Gao Ruohan berubah lagi dan lagi. Dia tahu bahwa Xiao Tians membeli 2 seri Mercedes-Benz S karena dia melihatnya 2 kali. Dan sekarang katakan padanya bahwa Xiao Tians membeli mobil lain. Apakah menurut Anda itu kubis Cina? Itu mobil mewah yang harganya lebih dari 1 jutaan ya. Anda baru saja membelinya ketika Anda mengatakan akan melakukannya. Gao Ruohan rela percaya bahwa Xiao Tians sekaya itu, karena jika demikian, rasa superioritasnya di hadapan Gao Weiwei dan statusnya di keluarga Gao tidak akan ada lagi dalam beberapa tahun terakhir. Lagi pula, tunangannya Sun Hao tidak pernah membelikannya satu pun, apalagi 3 mobil, apalagi rumah di halaman Jingshui. Memikirkan hal ini, Gao Ruohan menatap Xiao Tians dan berkata, "Xiao Tians, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Kamu benar-benar membeli mobil lain?" "Oh, ngomong-ngomong, kudengar kamu dipecat dari Departemen Perang. Mungkinkah itu karena kamu melakukan sesuatu yang ilegal? Apakah itu sesuatu?" "Xiao Tians, izinkan aku memberitahumu, ini Beijiang, jangan menyeret keluarga Gao kita ke dalam masalah." Semakin banyak Gao Ruohan berbicara, semakin dia merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal, jadi dia segera berkata kepada Gao Yuanshan, kakek, periksa Xiao Tians ini dengan hati-hati, dan minta kakak laki-laki itu memeriksanya untuk melihat apakah dia punya sesuatu. Dia memiliki catatan kriminal dan dikeluarkan dari Departemen Perang. Jika dia melakukan sesuatu di kota Beijiang, keluarga Gao kita juga akan mendapat masalah. Gao Ruohan, apa maksudmu? Jangan memfitnahku. Xiao Tians melakukannya untukku. Ketika Gao Weiwei mendengar Gao Ruohan memfitnah Xiao Tians, dia langsung menjadi marah dan segera berdiri. Xiao Tians telah berbuat terlalu banyak untuknya akhir-akhir ini, dan karena dialah dia dipecat dari Departemen Perang. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Xiao Tians menariknya kembali ke tempat duduknya dan memotongnya. Xiao Tians memandang Gao Ruohan seolah-olah dia bodoh, mengangguk dan berkata, "Yah, kamu benar, aku hanya merampok uang, apapun yang kamu katakan akan diambil, atau kamu dapat melaporkanku ke divisi patroli langit, atau kamu bisa pergi sekarang." "Kamu." Gao Ruohan juga berdiri dengan marah, karena dia benar-benar tidak tahan dengan tatapan mata Xiao Tians yang menghina dan menjijikkan. Akrab, karena dia sering memandang orang lain dengan tatapan seperti ini. Pada saat ini, Xiao Tians memandangnya seolah dia bodoh, yang membuatnya sulit menerimanya. "Oke, Ruohan, duduklah. Apakah kamu masih bertingkah seperti saudara perempuan? Hah? Apa kamu tidak melihat kalau aku masih di sini? Jika kamu tidak mau makan, keluar saja. Ada yang tidak beres." Dia sekarang merasakan rasa percaya diri pada Xiao Tians, kepercayaan diri yang luar biasa. Bahkan bangga. Gao Yuanshan terkejut, diam-diam berpikir bahwa memang ada yang salah dengan Xiao Tians. "Kakek." Gao Ruohan melihat Gao Yuanshan dengan marah memarahinya, dan dia langsung merasa sedih. "Duduklah. Ada yang ingin kutanyakan pada Tians, jangan menyela." Gao Yuanshan mendengus pada Gao Ruohan lagi. Gao Ruohan lalu duduk. Ketika Xiao Tians mendengar bahwa Gao Yuanshan ingin menanyakan sesuatu kepadanya, dia juga tersenyum dan menoleh ke arah Gao Yuanshan dan berkata, "Baiklah, kakek, apakah ada yang ingin kamu tanyakan padaku?" Gao Yuanshan mengangguk dan berkata, "Tians, ada sesuatu yang membuatku bertanya-tanya. Wei Wei baru saja kembali beberapa hari yang lalu, dan dia meminta Wang Biao untuk mendapatkan kembali uang hutangnya kepada keluarga Gao, dan dia juga bernegosiasi dengan keluarga Gao puluhan kali. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah karena Wei Wei sudah bertahun-tahun tidak berada di Beijiang, siapa yang membantunya? Apakah Anda yang membantunya di belakang layar?" Setelah Gao Yuanshan mengatakan ini, dia menatap wajah Xiao Tians. Setelah Gao Yuanshan bertanya, Gao Weiwei juga bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Tians yang sedang merajuk dan Sun Hao sedang minum teh. Xiao Tians tersenyum dan berkata kepada Gao Yuanshan, "Haha. Kakek, menurutmu ini aku?" Gao Yuanshan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, itu sebabnya saya ingin bertanya kepada Anda. Lagi pula, hal ini terlalu aneh. Mitra yang dibicarakan Weiwei sepertinya datang kepada kami atas inisiatif mereka sendiri." Petik 2. Ketika Xiao Tians tersenyum dan hendak berbicara, Sun Hao di sebelahnya memegang cangkir teh dan berkata dengan pelan, "Haha. Mereka hanyalah mitra kecil. Kakek, apakah kamu terlalu membuat keributan?
Perusahaan-perusahaan kecil itu dan bengkel kecil, kakek, jika kamu terlalu banyak berpikir jika kamu menerima semacam kerjasama, aku akan berbicara dengan ayahku ketika aku kembali dan membawakanmu semua mitra keluarga Sun. Alasan mengapa Sun Hao mengatakan ini secara alami karena dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Keluarga Sunnya 10 kali lebih kuat daripada keluarga Gao. Jika Gao Weiwei menandatangani kontrak dengan keluarga Gao beberapa hari yang lalu, jika dia pergi kepada ayahnya, dia secara alami akan melakukannya. Anda juga bisa membawanya ke keluarga Gao. Selain itu, pagi ini ia juga membantu Gao Ruohan mendapatkan kerjasama dari grup terbesar di kota Beijing. Jadi Sun Hao terus mencibir dan berkata, haha, dan kakek, tidak peduli berapa banyak mitra kecil yang ada, menurutmu apakah itu bisa sebesar kerjasama dengan grup Beijing yang dimenangkan Ruohan untukmu? Itu hanya sampah, bukankah aku bilang kakek, jika keluarga Gao ingin menjadi lebih besar dan kuat, harus bekerja sama dengan kelompok besar, bukan? Sun Hao melirik ke arah Gao Yuanshan, lalu memandang Xiao Tian sambil mencibir dan berkata, apakah beberapa orang benar-benar berpikir bahwa dengan merekrut beberapa mitra sampah untuk keluarganya, mereka akan menjadi hebat? Haha. Benar saja, sampah hanya bisa bekerja sama dengan sampah. Setelah Sun Hao selesai berbicara, Gao Ruohan juga menarik napas dalam-dalam, berhenti berbicara, dan duduk tegak. Ya, dia belum mau berbicara dengan Xiao Tians. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Tians, apakah dia masih bisa dibandingkan dengan keluarga Sun? Di depan keluarga Sun, Xiao Tians hanyalah sampah. Gao Yuanshan mengerutkan kening dan tetap diam. Dia menatap Xiao Tians beberapa saat, tapi tidak melihat apapun. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, ya, dia terlalu memikirkannya. Bahkan jika Xiao Tians punya uang dan koneksi, dia masih dari luar. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Sun yang telah beroperasi di kota Beijing selama bertahun-tahun? Karena jika keluarga Gao hampir tidak bisa dianggap sebagai keluarga kelas 3, maka keluarga Sun benar-benar keluarga kelas 2. Apalagi Sun Hao masih merupakan pewaris keluarga Sun, jadi dia jauh lebih kuat dari Xiao Tians. Setelah memikirkan hal ini, Gao Yuanshan mengambil keputusan. Sepertinya dia harus lebih mendukung Gao Ruohan di perusahaan di masa depan. Gao Weiwei juga menundukkan kepalanya setelah mendengarkan kata-kata Sun Hao. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah bahwa dia tidak dapat memenangkan kerjasama dengan grup Beijing, jadi sekarang Xiao Tians dikritik dan dibenci oleh Sun Hao dan Gao Ruohan, dan dia juga membiarkan kakeknya meremehkannya. Gao Weiwei menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya, dan berbisik kepada Xiao Tians, Tians, maafkan aku, itu semua tidak berguna bagiku. Mendengar ini, Xiao Tians tersenyum dan menepuk tangan Gao Weiwei dan berkata, tidak apa-apa. Kamu telah bekerja sangat keras. Saya yakin kamu akan melakukan yang lebih baik di masa depan. Saat ini, Gao Ruohan mencibir dan berkata, haha, apakah kamu ingin menjadi lebih baik di masa depan? Xiao Tians, apakah kamu takut kamu belum bangun? Saya telah memenangkan kerjasama terbesar di kota Beijing, dan kakek berjanji bahwa siapapun yang menang akan melepaskannya. Siapa wakil presiden perusahaan itu? Sekarang katakan padaku, bagaimana istrimu bisa dibandingkan denganku di masa depan? Haha. Gao Ruohan mencibir lagi dan lagi, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia merasa bahwa pada saat ini, dia akhirnya terlihat di depan Xiao Tians. Aku sangat marah sehingga tiba-tiba aku merasa sangat bahagia. Mendengar ini, Gao Weiwei menundukkan kepalanya lebih rendah dan mengepalkan tinjunya lebih erat, bahkan tidak berani membuka mulutnya. Aku baru saja menandatangani kontrak. Kudengar Beijing Group cukup sibuk akhir-akhir ini. Mungkin istriku yang ingin mereka ajak kerjasama, tapi kamu pergi ke sana dan mereka tidak menyadarinya. Dan bahkan jika kontrak sudah ditandatangani, tapi proyeknya belum dimulai, mungkin grup Beijing akan mengubah kontraknya, mungkin. Xiao Tians menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada lemah. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Gao Yuanshan dan Gao Weiwei hanya bisa melirik ke arah Xiao Tians. Gao Ruohan sangat marah dan ingin berteriak pada Xiao Tians ketika pintu kamar pribadi tiba-tiba dibuka saat ini. Wakil Presiden Grup Beijing yang telah menandatangani kontrak dengan Gao Ruohan di pagi hari, dengan wajah lelah dan dua lingkaran hitam besar di bawah matanya, bergegas masuk dengan cemas. Setelah Wakil Presiden Grup Beijing masuk, dia langsung menuju ke Gao Ruohan dan berkata dengan tegas, kamu bukan Gao Weiwei. Siapa kamu? Saya ingin menandatangani kontrak dengan Gao Weiwei. Kami sudah membuat janji sebelumnya, siapa apa kamu?
Anda berpura-pura menjadi Nona Gao dan menipu saya untuk menandatangani kontrak. Apakah Anda ingin mati? Di mana Nona Gao Weiwei? Boom! Saat Wakil Presiden Grup Beijiang selesai berbicara, seluruh ruangan pribadi terdiam sesaat. Semua orang membuka mulut lebar-lebar dan memandang Xiao Tians yang sedang duduk di sana sambil minum teh dengan sangat terkejut. Xiao Tians menundukkan kepalanya dan memegang cangkir teh dengan senyuman tipis di wajahnya, tapi ada cahaya yang tak terlukiskan bersinar di matanya. Bab 46. Ah! Bicara, siapa kamu? Di mana Nona Gao Weiwei? Katakan padaku, kalau tidak, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Wakil Presiden Grup Beijiang yang tampak lelah terus berteriak pada Gao Ruohan. Dia menjadi gila karena kecemasan dan hampir mengambil tindakan. Dia samar-samar pernah mendengar beberapa rumor di grup sebelumnya, yaitu, keberadaan mengerikan yang dikabarkan di kota Beijiang sekarang tampaknya ada hubungannya dengan Gao Weiwei dari keluarga Gao. Jadi Wen Desun keluarga meminta bantuannya tadi malam dan mengatakan ingin membantu keluarga Gao. Dia langsung setuju dan menandatangani kontrak dengan keluarga Gao dini hari tadi. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau dia salah menandatangani tanda tangan. Wanita dari keluarga Gao yang bertemu dengannya di pagi hari bukanlah Gao Weiwei. Dia juga terlalu sibuk sekarang, dan dia belum istirahat sejak tadi malam. Jadi setelah Gao Ruohan menandatangani kontrak dengannya di pagi hari, dia tidak terlalu memikirkannya dan bergegas kembali ke perusahaan untuk mempersiapkan pernikahan 100 kota. Tapi dia tidak pernah menyangka akan merekrut orang yang salah. Lebih dari 1 jam yang lalu, Jiang Beichen dan Long Jiu, yang sedang duduk di markas kelompok, menemukannya pada waktu yang sama dan memintanya untuk mengambil kontrak yang dia tanda tangani dengan keluarga Gao pagi itu untuk dibaca. Dia menyadari bahwa dia telah menandatangani kontrak yang salah. Pada saat itu, Jiang Beichen dan Long Jiu memandangnya seolah-olah mereka sudah mati. Kata-kata yang diucapkan Jiang Beichen sebelumnya terlintas di benaknya, Dong Zhen, tahukah kamu siapa pahlawan wanita dari pernikahan 100 kota? Jiang Beichen menatapnya dengan dingin saat itu. Setelah Dong Zhen bereaksi, dia bergegas ke perusahaan keluarga Gao secepat mungkin tanpa henti. Namun, ketika dia tiba, dia menemukan bahwa Gao Yuanshan dan yang lainnya tidak ada di sana. Saya tahu bahwa Gao Yuanshan membawa Gao Weiwei ke sini untuk makan malam. Jadi dia bergegas lagi, dan benar saja, Gao Yuanshan ada di hotel ini, dan wanita yang menipunya untuk menandatangani kontrak di pagi hari juga ada di sana. Saat Dong Zhen melihat Gao Ruohan, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Saat ini, Gao Ruohan ketakutan dan menjadi pucat. Dia segera berkata kepada Dong Zhen, Dong. Tuan Dong, mengapa Anda harus menandatangani kontrak dengan Gao Weiwei? Sama halnya dengan saya. Saya juga begitu. Anggota keluarga Gao. Tanda tangan. Kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Nona Gao Weiwei? Keluar. Kata Dong Zhen sambil merobek kontrak di tangannya dan memukul wajah Gao Ruohan dengan keras. Gao Ruohan berteriak dan melangkah mundur, tidak berani berbicara. Dia tidak tahu mengapa Dong Zhen begitu gila, tapi saat ini dia hanya bisa menatap tunangannya Sun Hao dengan mata memohon. Pada saat ini, Sun Hao juga berdiri dengan wajah yang sangat jelek, mengerutkan kening dan berkata kepada Dong Zhen dengan suara yang dalam, Tuan Dong, ini keterlaluan. Selain itu, Anda menandatangani kontrak dengan keluarga Gao, bukan demi ayahku Sun Haiyang. Apakah kamu lupa apa yang ayahku katakan tadi malam? Tuan Dong, itu sudah cukup, beri aku muka. Setelah Sun Hao selesai berbicara, Dong Zhen tercengang dengan kata-kata bodoh ini. Dia tertegun sejenak, lalu dia menendang perut Sun Hao dengan keras. Dengan suara keras, Sun Hao diusir oleh Dong Zhen yang marah. Setelah Dong Zhen menendang Sun Hao, dia terus berlari ke depan Sun Hao dan mulai meninju dan menendangnya. Sambil melawan, dia mengutuk, berikan wajahmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Menurut keluarga Sunmu, siapa yang berpikir? Bahkan ayahmu, Sun Haiyang, tidak berani berbicara kepadaku seperti ini, beraninya kamu memberiku pelajaran. Gao Yuanshan tercengang saat ini. Setelah dia sadar, dia segera memulai perkelahian. Saat melakukan itu, dia membujuk Dong Zhen, Tuan Dong, tenang, tenang. Ruohan melakukan sesuatu yang salah. Saya akan kubiarkan dia. Dia meminta maaf padamu, meminta maaf padamu. Siapa kamu? Keluar dari sini. Dong Zhen, dengan marah, menarik Gao Yuanshan ke samping dengan lambaian tangannya. Bagaimanapun, Gao Yuanshan sudah tua,
dan Dong Zhen mendorongnya ke samping beberapa piring di atas meja. Gao Yuanshan mengerang kesakitan. Kalian dari keluarga Gao benar-benar memberikan wajahmu. Hah? Apa menurutmu aku, Dong Zhen, mudah ditindas? Hah? Kamu. Ledakan. Tepat ketika Dong Zhen ingin terus memarahi, Xiao Tians, yang sedang minum teh dengan kepala menunduk, membanting cangkir teh di tangannya ke atas meja. Saat berikutnya, kata-kata dingin Xiao Tians bergema di telinga Dong Zhen, kamu membuat masalah. Apakah itu cukup? Boom. Saat Dong Zhen mendengar perkataan Xiao Tians, tiba-tiba dia merasakan rasa dingin di punggungnya, rasa dingin di hatinya, dan keringat dingin di tubuhnya langsung turun. Saat ini, dia hanya merasa seolah-olah ada dewa kematian yang menatapnya di belakangnya. Saat berikutnya, Dong Zhen berbalik dengan susah payah, tetapi ketika dia melihat Xiao Tians, detak jantungnya sepertinya berhenti. Dia berkeringat seperti hujan. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan kakinya menjadi lemah. Pria yang duduk di depannya sebelumnya. Ya, dia telah melihatnya. Baru pagi ini, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Jiang Beichen, Long Jiu, dan Tianyi yang menakutkan semuanya mengikuti pria ini dengan penuh hormat. Besar, kawan, Dong Zhen tergagap, ingin meminta maaf kepada Xiao Tians. Tapi dia disela oleh Gao Weiwei. Pada saat ini, Gao Weiwei akhirnya bereaksi, dengan cepat berdiri dengan ekspresi ketakutan, dan berkata kepada Dong Zhen, Dong, Tuan Dong, maafkan aku. Gao Weiwei, harap tenang. Tenang, maafkan aku, harap tenang. Tidak, Nona Gao, Anda serius, maaf, ini salah saya membuat kesalahan pada orang yang salah pagi ini. Saya bekerja lembur sepanjang malam kemarin dan mengira wanita lain adalah kamu. Oh, ini semua salahku, maafkan aku, maaf. Bang. Dong Zhen mendengar Gao Wei bangkit dan meminta maaf secara langsung. Adegan ini hampir membuatnya takut setengah mati. Pada saat ini, dia menamparkan mulut besarnya dengan keras sambil meminta maaf kepada Gao Weiwei. Sikapnya sangat serendah mungkin. Boom. Ketika Gao Yuanshan, Sun Hao, dan Gao Ruohan melihat Dong Zhen meminta maaf di depan Gao Weiwei dan menamparkan wajah mereka sendiri, pikiran mereka terkejut. Mulut mereka terbuka lebar, dan mata mereka terbuka lebar. Anda harus tahu bahwa Dong Zhen yang datang hari ini berbeda dengan mitra kecil yang menandatangani kontrak dengan Gao Weiwei beberapa hari yang lalu. Tanda seru. Status ini jauh lebih tinggi dibandingkan ayah Sun Hao dan Sun Haiyang. Namun kini sosok menakutkan seperti itu justru menamparkan wajahnya dan meminta maaf karena takut Gao Weiwei akan marah. Gao Weiwei juga terkejut, dia segera melambaikan tangannya ke Dong Zhen dan berkata, Dong, Tuan Dong, tidak apa-apa. Berhentilah memukul dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Tapi Dong Zhen tetap tidak berhenti, karena bos legendaris itu belum berbicara, dan dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia terus mencambuk dirinya sendiri. Gao Weiwei melihat pemandangan di depannya saat Dong Zhen menamparkan wajahnya dan meminta maaf, dan dia merasa bahwa itu sangat familiar. Saat berikutnya dia ingat, bukankah Zhao Hai sama pada malam sebelumnya di Hotel di Hao? Bahkan jika Xiao Tians tidak mengatakan apapun, mereka tidak berani berhenti. Jadi Gao Weiwei memandang Xiao Tians yang masih duduk diam di kursinya. Saat ini, beberapa orang di Gao Yuanshan juga bereaksi. Ya, dari dulu hingga sekarang, hanya Xiao Tians yang masih duduk di kursinya. Hanya Xiao Tians yang masih duduk. Semua orang di Gao Yuanshan juga melihat Xiao Tians saat ini. Xiao Tians mengangkat kepalanya dan menatap Dong Zhen dengan dingin dan berkata, bukankah kamu di sini untuk menandatangani kontrak dengan istriku? Apa yang kamu lakukan? Ketika Dong Zhen mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa orang di depannya mungkin belum memberitahu istrinya tentang identitasnya. Dong Zhen menjadi semakin ketakutan saat memikirkan hal ini. Jadi dia segera mengangguk dan berkata dengan cemas kepada Gao Weiwei, Gao, Nona Gao, ayo kita tanda tangani kontraknya secepatnya. Saya harus segera kembali. Perusahaan sedang terlalu sibuk sekarang. Maaf, saya telah bekerja lembur dan begadang selama ini berhari-hari. Aku benar-benar kelelahan. Aku bingung, aku hanya menakuti Nona Gao, aku benar-benar minta maaf. Setelah Dong Zhen selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 kontrak baru dari tasnya, menandatangani dan mencapnya.
Setelah Gao Wei juga menandatanganinya, dia bergegas pergi udara, benar-benar ketakutan. Dan ketika Dong Zhen pergi dan semua orang di kamar pribadi tidak bereaksi, tiba-tiba pintu kamar pribadi dibuka lagi. Itu adalah wakil presiden grup Jiutian. Setelah pengunjung masuk, dia sangat sopan dan hormat Gao Weiwei. Menandatangani kontrak dengan Gao Weiwei. Ketika Gao Weiwei menandatangani, masalah yang telah mengganggu perusahaan Gao selama bertahun-tahun telah terpecahkan sepenuhnya pada saat ini. Tapi itu belum berakhir. Kemudian wakil presiden Hao Zeng Group, grup terbesar ketiga di kota Beijing, tiba. Wakil presiden grup Huanyu, peringkat keempat di kota Beijing, tiba. Penanggung jawab Biro Urusan Kota-Kota Beijing tiba. Wakil Presiden Asosiasi Bisnis Kota Beijing tiba. Satu demi satu, orang-orang besar yang tidak pernah bisa dihubungi oleh keluarga Gao tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, datang ke kamar pribadi ini dan menandatangani kontrak dengan Gao Weiwei. Satu demi satu, masalah yang mengganggu perkembangan keluarga Gao perusahaan terpecahkan. Waktu setengah jam. 1 jam kemudian, ketika Gao Weiwei terlalu gugup untuk menandatangani, akhirnya tidak ada yang masuk lagi. Namun saat ini, di depan Gao Weiwei setelah menandatangani kontrak dengan begitu banyak bos besar di kota Beijing, bahkan Gao Yuanshan tidak berani duduk lagi, melainkan berdiri di depan Gao Weiwei dengan sedikit menahan diri. Gao Yuanshan melihat tumpukan kontrak bernilai tinggi di depan Gao Weiwei, dia menelan ludah, dan keterkejutan di hatinya telah mencapai titik ekstrim. Pada saat ini, dia sekali lagi membalikkan penilaian batinnya. Identitas cucu iparnya yang tiba-tiba muncul pasti tidak sesederhana itu. Haha. Xiao Tians tersenyum pada Gao Yuanshan dan berkata, "Kakek, syarat yang kamu tetapkan untuk Weiwei hanya untuk membantu perusahaan Gao menyelesaikan masalah, tapi sekarang Weiwei telah melampaui kuota, jadi apa yang kamu janjikan padanya? Bukankah sudah waktunya bagi wakil presiden perusahaan Gao untuk menguangkannya?" Gao Yuanshan mengangguk cepat dengan wajah pucat dan berkata, "Ya, Tian. Tians, jangan khawatir, saya menepati janji saya. Mulai sekarang, Weiwei akan menjadi wakil presiden perusahaan keluarga Gao kami. Statusnya adalah yang kedua setelah kepada saya. Bertanggung jawab penuh atas kerjasama keluarga Gao dengan kelompok besar ini. Saya akan mengumumkannya ketika saya kembali ke perusahaan." Gao Yuanshan masih kaget, karena Xiao Tians masih tersenyum, dan dia begitu tenang dari awal sampai akhir. Tenang. Jadi apa identitasnya? Hati Gao Yuanshan dipenuhi gelombang besar. Tians, kamu tahu itu, orang-orang itu." Gao Yuanshan tergagap dan bertanya pada Xiao Tians. Xiao Tians memandangnya sambil tersenyum dan berkata, "Haha, kakek, bagaimana menurutmu?" Gao Yuanshan gemetar dan berhenti berbicara. Dia mengerti saat ini. Mengapa Gao Weiwei mampu mengurus keluarga Wang, ratusan mitra, dan menyelesaikan begitu banyak masalah bagi perusahaan Gao hanya dalam beberapa hari yang lalu. Ternyata Xiao Tianslah yang membantu. Namun kali ini, Gao Weiwei menundukkan kepalanya karena kecewa. Ternyata semua yang dia lakukan adalah karena bantuan Xiao Tians, yang membuatnya merasa tidak berguna. Xiao Tians secara alami memahami apa yang dipikirkan Gao Weiwei, jadi dia meremas tangannya dan berkata, "Haha, Weiwei, jangan terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, aku tidak banyak membantumu. Sebenarnya, alasan mengapa pihak lain bersedia menandatangani kontrak dengan keluarga Gao adalah, alasan terbesarnya juga karena usahamu, dan kekuatan keluarga Gao, yang sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Saya baru di sini 6 tahun yang lalu. Ketika Tianhai sedang berbisnis, saya baru bertemu dengan beberapa orang. Sekarang 6 tahun telah berlalu, bahkan jika orang-orang itu mengkhianati saya, mereka tidak akan mengolok-olok perusahaan atau proyek mereka sendiri." Gao Weiwei merasa jauh lebih baik setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Tians. Tapi dia masih bertanya pada Xiao Tians dengan tidak percaya, "Tians, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah partner itu benar-benar berpikir aku mampu?" Xiao Tians mengangguk dan tersenyum, "Ya, tentu saja, tapi jangan terlalu lelah. Kamu belum istirahat akhir-akhir ini. Aku kasihan padamu." Wajah Gao Weiwei memerah dan dia menundukkan kepalanya. Setelah Xiao Tians melihat bahwa Gao Weiwei baik-baik saja, dia menatap Gao Yuanshan dan berkata, "Kakek, sepertinya aku tidak bisa makan makanan ini lagi, jadi mari kita tunggu hari lain. Weiwei dan aku akan memesan hotel yang lebih baik lagi hari ini dan mengundangmu kemari, menurutmu tidak apa-apa?" "Ya, oke, Tians, lanjutkan saja pekerjaanmu,
tinggalkan kami sendiri, kita akan makan di restoran lain nanti. Gao Yuanshan dengan cepat dan gugup berkata kepada Xiao Tians, dengan sikap yang sama seperti ketika dia pertama kali bertemu beberapa hari yang lalu. Saat Xiao Tians ada di sana, situasinya benar-benar berbeda. Xiao Tians mengangguk, berbicara kepada Gao Weiwei, lalu berjalan keluar. Namun, ketika dia berjalan ke pintu dan melewati Sun Hao, dia berhenti, menatap Sun Hao dan berkata, apakah kamu belum pergi? Hah? Xiao Tians, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu. Sun Hao sudah sedikit takut ketika dia melihat ke arah Xiao Tians. Sulit untuk berbicara lagi. Karena dia sangat ketakutan dengan pemandangan tadi. Haha. Xiao Tians tersenyum dan berkata, aku tidak ingin melakukan apapun, tapi menurutku kamu harus kembali. Mungkin ayahmu sedang mencarimu. Tentu saja aku hanya mengatakannya dengan santai, karena aku tahu banyak tentang fisiognomi. Aku selalu merasa akan merugikan keluargamu jika tunanganmu menikah dengan keluargamu, haha. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Setelah Xiao Tians pergi, Sun Hao bereaksi dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya, hanya untuk menemukan bahwa di beberapa titik, ada lusinan panggilan tidak terjawab dan lusinan pesan teks di ponselnya semua dari orang tua dan cucunya. Dasar pengkhianat. Apa yang kamu lakukan di luar? Siapa yang kamu sakiti? Sesuatu yang besar terjadi di rumah, dan mungkin akan bangkrut. Kembalilah ke sini sekarang. Kembalilah sekarang juga. Datang melalui WeChat. Setelah melihat pesan teks dari ayahnya, wajah Sun Hao berubah dengan liar. Dia bahkan tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal kepada Gao Ruohan di saat berikutnya. Dia mengambil ponselnya dan berlari keluar, bergegas pulang secepat mungkin. Bersambung.